Tapi secara internal TNI AD begitu ada dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan. Keluarga korban itu kan sudah melapor beberapa hari yang lalu ke Puspomad ya. Kemudian kemarin keluarga korban juga sudah melapor ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Artinya kita TNI Angkatan Darat tetap merespon, akan menindaklanjuti laporan dari mereka. Dan kita akan terus menyelidiki perkembangan ini sesuai dengan hasil dari laporan tadi. Tapi kita juga tetap menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian. Kan kita mengapresiasi kinerja dari kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, sudah berhasil mengungkap dan menangkap 3 orang, yang 2 orang sebagai eksekutor dan 1 sebagai penyuruhnya. Nah, nanti kan akan dikembangkan oleh kepolisian, apakah ada kaitannya dengan ada aktor lain belakang itu atau tidak. Nah, gitu. Nah, dari pihak internal kami sendiri, dari pihak TNI Angkatan Darat, Pomdam 1 Bukit Barisan, Polspomat akan berkoordinasi dengan Pomdam 1 Bukit Barisan, karena kan kejadiannya ada di Sumut ya, di daerah Pomdam 1 Bukit Barisan. Kemudian secara internal, ketika ada indikasi yang menyampaikan bahwa si anggota kita dilaporkan terlibat perjudian pada saat postingan di media sosial itu juga satuan juga sudah mengambil langkah-langkah secara internal untuk menginterogasi atau meminta keterangan terhadap yang bersangkutan gitu. Nah, artinya kita bersabar, sama-sama kita semua menunggu hasil penyidikan ini, dan kita tetap menempatkan asas praduga tak bersalah. Apakah memang si dugaan keterlibatan anggota dari unit 125 ini ada nggak dengan kebakaran ini? Nah gitu ya. Jadi kita tunggu saja. Jadi kita tidak bisa berspekulasi secara cepat karena namanya dicantumkan dalam tulisan korban, tiba-tiba langsung dianggap sebagai tertuduh. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita tunggu hasil penyelidikan dari kepolisian apa, dengan hasil penelusuran kita juga bagaimana. Di awal, kan kalau Puspom itu dia harus ada laporan. Siapa yang kemarin baru laporan dia. Selama tidak ada laporan, berarti tidak ada indikasi tidak apa yang mau dikerjakan. Nah, sekarang tapi secara internal TNI AD begitu ada dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan, minta keterangan. Nah, baru sebatas itu saja. Dan memang tidak ada yang bersangkutan tidak mengetahui tentang hal itu menurut pengakuannya. Kayak gitu ya. Nah, itu sudah langkah-langkah dari TNI AD. Artinya hasil penyelidikan kepolisian sendiri menyatakan bahwa bukan dia yang otaknya, tapi yang kemarin yang terakhir tuh inisial BG. Nah, kita tunggu saja apakah memang ada tersangka-tersangka lainnya dari pihak kepolisian yang bisa artinya kita membuka misteri ini gitu. Bahwa begitu ada indikasi laporan menyatakan bahwa anggota kita terlibat, itu kan satuannya sudah melakukan langkah-langkah. Nah, kebetulan Batron 125 ini kan sudah sedang bertugas di Papua, sehingga danremnya yang berada satuan atasnya di atas patroli itu yang menindaklanjuti. Karena dia kan di bawah Korem 023 Kawal Samudra. Nah, sudah kita minta keterangan bagaimana hubungan dia dengan si korban, kemudian apa kaitannya sehingga bisa dia diisukan atau diduga untuk terlibat seperti itu. Nah, hasil-hasil itu tadi kan nanti akan kita sinkronkan. Apakah betul dari hasil penyelidikan kepolisian menyatakan bahwa dia terlibat atau tidak? Nah, kalau hanya bukti chatting yang dibawa dan chattingnya pun hanya biasa-biasa saja, tidak ada unsur mengancamnya, ya kan kita tidak bisa menjadikan dia tersangka. Gitu. Tapi kalau memang ada masyarakat, ada saksi, ada bukti yang menyatakan bahwa ada keterlibatan jelas anggota kita, pasti kita akan proses hukum dia, gitu ya. Dan kita tidak, pemilihan kita TNI Angkatan Darat sudah jelas bahwa kalau melanggar hukum pasti kita proses hukum sesuai aturan perundang-undangan berlaku. Tapi kita menunggu hasil penyelidikan kepolisian apa. Kemudian kita sendiri masih Puspom juga masih Pomdam 1 masih terus menelusuri ini. Kan katanya ada bukti-buktinya. Nah, sekarang bukti-buktinya itu apa dari pihak keluarga? Oh, kemana katanya ada screenshot chattingan. Nah, kita selidiki chattingannya. Apakah betul WHB? Apakah itu chattingan mengancam? Apa hanya biasa-biasa saja? Gitu ya. Terus misalnya siapa yang
meminta untuk men-take down beritanya? Apakah HB yang minta? Mana buktinya? Kepada siapa yang diminta? Pemretnya misalnya, siapa namanya? Kan harusnya link itulah yang nanti akan kita hubung-hubungkan. Ya, makanya saya bilang tadi, jangan kita terlalu dini cepat mengambil kesimpulan sebelum ada bukti-bukti yang kuat menyatakan bahwa dia yang terlibat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.